Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'alna ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Badar yang mudah-mudahan barokah, rahmat, ridho dan ampunan Allah Ta'ala senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua kumpul bersama di tempat ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu panjenengan datang ke sini untuk jamaah subuh, kemudian ikut kajian. Ya mudah-mudahan saja nanti panjenengan mendapatkan manfaatnya, kan begitu Bapak Ibu. Karena saya khawatir ketika yang menyampaikan saya panjenengan nggak dapat apa-apa begitu. Cuma saya ngapunten karena yang minta saya ke sini itu Pak Irawan, Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa beliau mau yang tanggung jawab. Sepakat Jadi mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh Bapak Ibu. Dan kalau memang ini amal soleh, dan insya Allah demikian, maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama di tempat ini, matur nuwun, jazakumullah khairan. Sebagaimana kita dikumpulkan bersama-sama di tempat ini, kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, tema kita itu mengambil dari surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi sudah dibacakan oleh Imam, Masya Allah, pada rakaat kedua, yaitu firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sebelum kita melangkah lebih jauh Bapak Ibu, kita harus tahu ayat ini terdapat dalam surat apa, yaitu surat At-Tahrim. Dan surat At-Tahrim ini membahas tentang apa? Surat At-Tahrim ini kalau panjenengan perhatikan, dia membahas tentang macam-macam keluarga. Cuma keluarga Abu Lahab saja yang tidak disebutkan di sini. Jadi dalam surat At-Tahrim ini Bapak Ibu, Allah Ta'ala menyebutkan tentang rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diawali pada ayat pertama, yang diawali pada ayat ya ayyuhan nabiyyu
lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, lima tuharrimu, mengapa engkau mengharamkan? Nah, dari kata harrama yuharrimu tahriman ini, maka diambillah nama surat At-Tahrim. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah bagimu karena kamu mencari ridho istri-istrimu? Nah, ini tentang rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam surat ini juga Bapak Ibu ada rumah tangga Fir'aun. Ada rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa nama istri Fir'aun Bapak Ibu? Dalam Aisyah, istri Nabi. Pak Muntar ini terus pundi. Siapa namanya? Siti Asia. Doanya gimana doanya Bapak Ibu? Jadi dalam surat At-Tahrim ini Siti Asia doanya itu gini bunyinya. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Jadi ada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada rumah tangga Fir'aun. Fir'aun itu tentunya kita tahu Fir'aun di neraka, Siti Asia di surga. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak juga tidak boleh beralasan aku tergantung suamiku loh, aku tergantung istriku loh. Enggak. Nah ini loh Siti Asia, apa dia tergantung Fir'aun? Tidak, justru Fir'aun di neraka, dia di surga. Dan dia berdoa Bapak Ibu, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, wahai Rabbku tolong bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalih, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Jadi kadang-kadang orang itu menjadi zalim seperti Fir'aun itu Bapak Ibu juga tergantung kepada orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang orang itu baik, tapi kalau berada di sarang penyamun ya akhirnya jadi buruk juga. Nah seperti itu. Makanya panjenengan semua kalau ingin Allah bangunkan rumah di surga sebagaimana Allah lakukan kepada siapa tadi? Siti Asia, maka ucapkan doa ini, Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidh dhalimin. Cuma ya bukan Fir'aun kan, ya tergantung siapa begitu. Kemudian ada rumah tangga siapa Bapak Ibu? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, ada rumah tangga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ini, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan, Allah membuat perumpamaan lil ladzina amanu, bagi orang-orang beriman, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, imra'ata nuhin wa imra'ata lut, istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, dua wanita ini berada di bawah dua hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma, tetapi keduanya berkhianat kepada suaminya. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a, meskipun suaminya itu adalah laki-laki yang soleh tetapi mereka tidak soleh, yang enggak ada gunanya, maka dikatakan masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Nah, itu secara umum Bapak Ibu pembahasan surat At-Tahrim ya. Nah kebetulan pada ayat ke-6
itu Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti maksud umum dari surat ini Bapak Ibu, kalau Anda itu pingin agar nanti keluarganya itu selamat sebagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW yang semuanya reunian kembali di surga, maka saya bertanya, ada enggak di antara Bapak Ibu yang ingin dia seperti keluarga Fir'aun, yang laki-laki di neraka, yang perempuan di surga? Ada yang ingin seperti itu? Halo? Tidak ada ya? Mungkin ada yang ngacung, monggo. Enggak ada? Enggak ada lah insyaallah ya. Atau sebaliknya, yang laki-laki di surga, yang perempuan di neraka. Tentu tidak ada yang mau Bapak Ibu. Nah, kalau pengen semuanya kumpul bersama di surga, itu gimana caranya? Nah, di antara caranya adalah masih banyak Pak, cuma yang kita bahas pada pagi hari ini adalah surat At-Tahrim ayat 6. Jadi kalau pengen kumpul bersama di surga itu, di antara kiatnya itu adalah mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, hindarkan diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Jadi yang dimaksud dengan menghindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, itu kita Bapak Ibu sebagai ayah dan sebagai istri, ya, sebagai ibu, itu senantiasa melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Bapak Ibu ini harus berjalan bareng, harus berjalan bersama-sama, sepakat, sejalan, selaras untuk senantiasa melakukan qu anfusakum wa ahlikum naro di lingkungan keluarganya, ya, di lingkungan keluarga inti mereka. Kalau memang nanti pingin kumpul bersama di surga, kan begitu Bapak Ibu. Nah, tentunya perkara ma'ruf, ya, dalam syariat Islam ini juga perkara mungkar kan sangat banyak. Gak bisa kita pelajari yang ma'ruf dan mungkar itu sekarang ini. Wong kata Pak Muntari jam 5.11 pun suruh Ustaz maki wonten sarapan nih, kalau lama-lama makin dingin gitu katanya. Ya siap, kalau kita seneng kan ngaten. Jadi Bapak Ibu, makanya kita bahas di sini sebagai bentuk perwakilan, ya, bukan pembatasan. Perkara yang kita suami istri, ayah ibu harus senantiasa sejalan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama kali adalah masalah syirik. Kenapa? Karena syirik itu dosa besar Pak. Panjenengan kan ingat wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hei putraku, kamu jangan musyrik kepada Allah, karena syirik itu kezaliman yang besar. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 72, yang Allah itu menghikayatkan perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, kepada orang-orang Nasrani, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah mengharamkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan penolong. Jadi untuk syirik ini kan ada dua Bapak Ibu. Ada yang tahu syirik apa? Halo? Dalam syirik kecil, syirik besar. Kalau menurut Pak Irawan apa Pak Irawan? Sama ya. Oh ya, kalau menurut saya itu ada syirik khofi, bukan kopi, khofi, ya, kopi lah ini. Syirik khofi sama syirik jali.
Nanti masing-masing daripada khofi ini ada besar, ada kecil. Pada jali ini juga ada besar, ada kecil. Syirik jali dulu. Jadi Bapak Ibu, syirik jali itu syirik yang nampak jelas, itu jali. Nah, karena nampak maka berupa perbuatan, berupa perkataan. Syirik jali yang akbar, yang besar itu terang-terangan jelas, dia menampakkan. Misalkan dia berkata begini, perkataan ya, wahai Jibril tolong aku, boleh Bapak Ibu? Wahai Nabi Muhammad beri aku rezeki, boleh enggak? Enggak boleh, jelas-jelas syirik Bapak Ibu, itu secara perkataan. Wahai Nabi Sulaiman tolong aku, misalnya. Ini pokoknya kalau ucapan-ucapan syirik yang seperti ini itu adalah syirik akbar. Kalau berupa perbuatan Bapak Ibu, contohnya apa? Berupa perbuatan itu contohnya seperti menyembelih kambing tapi untuk selain Allah Ta'ala, gitu kan? Menyembelih kambing untuk selain Allah Ta'ala, atau kemudian memasang sesuatu di rumahnya dengan meyakini kalau ini tak pasang rumahku aman, misalkan. Kalau ini saya taruh di tokoku laris. Nah, itu berarti dia mengakui ada selain Allah, ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan madarat. Ini syirik akbar yang jali. Sementara syirik akbar, syirik jali yang asghar Bapak Ibu, yang kecil ya, berupa perkataan, itu seperti mengatakan ya, bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala, demi bulan misalnya, demi matahari. Loh, Allah kan bersumpah dengan matahari dan bulan, tadi bersumpah dengan fajar, beda, itulah Allah. Ini kita tidak boleh, kita sebagai makhluk itu hanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk perkataan Bapak Ibu, tidak tahu ini sering enggak, wah gak ono satpam ngono wis kemalingan omaku. Ini sering kita dengar buatan? Itu syirik itu Bapak Ibu. Itu namanya syirik. Kenapa? Karena menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berupa perkataan. Kalau berupa perbuatan, orang pakai kalung ya, bukan kalung, orang pakai akik misalnya, dan dia meyakini bahwa akik ini sekedar perantara yang mendatangkan manfaat, misalkan yang menjadikan saya kebal itu Allah, yang menjadikan apa ya, yang menjadikan saya kelihatan ganteng misalnya itu Allah, tetapi akik ini sebagai perantara. Nah, ini berarti masuk kategori syirik kecil. Ini syirik jali yang kecil Bapak Ibu. Bisa dipahami nggih? Insyaallah sudah paham semua lah panjenengan. Kemudian ada syirik khofi. Khofi tersembunyi. Karena tersembunyi ini masalah hati, kita tidak tahu. Dan itu contohnya pada riya Bapak Ibu. Jadi riya itu ada dua. Ada riya yang masuk kategori syirik akbar, ada riya yang masuk kategori syirik asghar. Insyaallah kita semua dilindungi Allah Ta'ala nggih, pakai jimat, datang ke dukun, nyembah kuburan, insyaallah kita tidak akan melakukan itu. Tapi yang syirik khofi ini yang bahaya Bapak Ibu. Jadi itulah yang paling ditakutkan Nabi Muhammad SAW atas para sahabat daripada Dajjal. Maka bagaimana dengan saya begitu? Nah, riya tadi ada riya yang syirik akbar, ada riya yang syirik asghar. Itu bedanya hanya pada asal niat Bapak Ibu. Kalau niat awalnya untuk selain Allah, itu berarti syirik akbar. Tapi kalau niatnya berubah di tengah jalan, asalnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian berubah di tengah jalan, itu namanya riya yang masuk kategori syirik asghar. Contohnya begini, intinya kalau niat awal orang itu untuk selain Allah, meskipun itu amal soleh, maka itu adalah syirik. Ya, contoh gampangannya
Anggap aja Pak Irawan ini ketua takmir di sini. Nggih ngapunten Pak Muntari, yang saya kenal kan cuma Pak Irawan sama Pak Muntari aja barusan ini. Yang lain saya belum kenal. Anggap aja begitu. Terus ada orang lewat, misalnya kan ada orang kepanasan atau apa. Wis aku tak istirahat di Masjid Al Badar gitu kan. Nah, dia tidur di situ, Pak. Ya masjid kan untuk sholat, bukan untuk tidur gitu kan. Terus dia tiba-tiba mendengar suara Pak Irawan. Takmir teko. Langsung dia bangkit untuk sholat. Nah, itu sholatnya untuk siapa itu? Ya kalau memang niatnya sholat, meskipun sholat niatnya karena untuk Pak Irawan biar nggak diomelin misalkan, atau biar nggak disuruh pergi, berarti ini sholatnya untuk Pak Irawan, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Karena sejak awal niatnya untuk selain Allah. Nah nanti jenengan analogikan saja dengan amal apapun lainnya, apakah itu sodako, apakah itu puasa, apakah itu haji dan lain sebagainya. Ini masuk syirik akbar. Kalau syirik asghar, riya yang syirik asghar Bapak Ibu, itu awalnya, niat awalnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian di tengah jalan berubah. Ya misalkan di sekolahan, biasanya anak-anak di sekolahan itu kan sholat duha gitu kan. Nah ini ada yang sholat duha niatnya untuk Allah Ta'ala begitu. Tiba-tiba ada gurunya datang Pak. Rakaat pertama ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakaat kedua ini yang awalnya mau baca kulhu, karena mendengar atau tahu gurunya datang, dia pun diperpanjang suratnya, baca An-Naba misalnya. Padahal juga belum hafal ya. Nah, kalau itu sampai salam ya berarti batal sholatnya Bapak Ibu. Ini masalah syirik Bapak Ibu, dan ini cuma contoh saja. Dan kita harus wanti-wanti kepada anak-anak kita Bapak Ibu, jangan sampai mereka itu melakukan kesyirikan. Karena syirik itu macam-macam. Ada syirik dalam ketaatan, ada syirik dalam cinta. Nggih. Ada seorang istri misalnya karena saking cintanya kepada suami disuruh lepas jilbab mau, berarti itu musyrik kepada suami kan. Oh, karena Allah Ta'ala memerintahkan dia pakai jilbab, sementara karena cintanya kepada suami, suami minta dia lepas jilbab, dia turuti, berarti ini syirik dalam hal mahabbah kan begitu. Ada syirik dalam ketakutan, ada syirik macam-macam Pak dalam ketaatan, seperti mentaati siapapun yang ya pemimpin misalnya, jelas-jelas itu menyalahi perintah Allah Ta'ala tapi ditaati misalkan. Nah itu kan bisa masuk ke sini. Jadi ini masalah syirik ini pertama kali harus kita hindarkan dari rumah tangga kita Pak. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada istri kita. Kemudian istri juga begitu, ajari suaminya kalau tidak tahu. Intinya sepakat untuk senantiasa qu anfusakum wa ahlikum naro. Dan pertama kali adalah masalah syirik. Jadi jangan sampai masuk dalam rumah tangga kita yang namanya syirik Bapak Ibu. Karena bahaya, syirik itu dosa besar. Kalau orang meninggal dunia tanpa bertaubat sebelumnya, tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi masalah syirik, yang kita harus berqu anfusakum wa ahlikum naro adalah masalah apa Bapak Ibu, ada yang tahu? Makanan yang halal. Jangan sampai kita itu pulang membawa makanan yang haram. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah merapikan harta zakat fitrah Bapak Ibu bersama Hasan. Waktu itu Hasan berumur 2 tahun. Karena Hasan nggak ngerti, ada kurma dimakan sama Hasan. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan membiarkan Pak. Bukannya beliau mengatakan, wah ini cucunya Nabi masak gara-gara 1 butir kurma masuk neraka. Beliau tidak mengatakan demikian. Atau wah ini masih kecil tidak apa-apa, nanti dewasa ngerti sendiri.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbuat demikian, tapi beliau mengatakan kih kih dalam bahasa Persia yang artinya muntahkan, muntahkan. Ala ta'lam anna la na'kulu sadaqah, kamu tidak ngerti tanah kalau kita tidak boleh makan sedekah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu Bapak Ibu tidak boleh makan sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Jadi ini betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghindarkan dari keluarga beliau, bahkan dari cucunya yang berumur 2 tahun, jangan sampai memakan makanan yang haram. Makanya kita sebagai laki-laki harus kita lihat, Pak, pekerjaan kita bagaimana. Ya, jangan sampai kita itu bekerja, yang pekerjaan itu kemudian kita menerima gaji dan gajinya haram, kita bawa pulang, kita berikan kepada anak istri kita. Wah, bahaya itu. Apa bahayanya? Mungkin panjenengan sudah tahu ya hadisnya Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang laki-laki yang yutilus safar. Apa arti yutilus safar? Yutilus safar itu yang safarnya lama. Ash'atha akbar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi ya Rabb, merengek-rengek Bapak Ibu. Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah menerima doanya maupun ibadahnya Bapak Ibu. Dan para ulama ketika menafsirkan hadis ini, mereka mengatakan ini adalah gambaran orang haji ketika wukuf di Arafah. Ya, meskipun panjenengan misalkan VIP ya, haji plus misalkan di Arafah itu, tapi kan yang namanya orang ihram ya, boleh enggak panjenengan pas ihram ngono terus pakai pomade begitu sisiran, atau tak lundri baju ihramku begitu? Tidak boleh Bapak Ibu. Dan orang-orang itu, para jamaah haji ketika wukuf, panjenengan tahu sendiri, itu kan memang waktunya berdoa kan. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW menjadikan sholat duhur dan asar itu dilakukan pada waktu duhur, itu biar bisa fokus berdoa sampai maghrib kan begitu. Nah, itu banyak orang menangis, banyak orang minta merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya Bapak Ibu, karena dia datang dengan barang haram, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah mengabulkan doanya, juga mengabulkan apa? Ibadahnya. Padahal dia berada di tanah suci dalam kondisi safar, kemudian juga angkat tangan, padahal disebutkan dalam hadis itu Allah malu Bapak Ibu kalau ada hambanya berdoa angkat tangan kemudian dikasih 0 kan begitu. Jadi mari kita perhatikan pekerjaan kita, apakah pekerjaan kita itu murni halal atau tidak. Kalau selama ini tidak murni halal, kita berusaha menghindari. Tapi kalau semuanya haram, tinggalkan Pak, tinggalkan. Ya, kita mencari keberkahan ya. Jangan sampai kita membawa pulang untuk anak istri kita makanan yang haram. Wong gimana kita ingin masuk surga bersama-sama wong yang dimakan sudah haram. Ya, jadi kalau kita makan haram itu ibadah kita tidak diterima. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas Bapak Ibu. Ketika dibacakan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah itu surat Al-Baqarah 168 yang bunyinya ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa-apa di bumi yang halal dan thayyib. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah. Tolong panjenengan doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang doanya mustajab. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Sa'du wahai Sa'ad, atib mat'amak, perbaiki makananmu, takun mustajabat dakwah, niscaya engkau menjadi orang yang doanya mustajab. Walladzi nafsi biyadih, demi Rabb yang jiwaku dalam genggaman tangannya, innal abda hamba la yaqdhifu luqmatal harama fi jawfi, dia itu memasukkan satu suapan haram dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauma, maka tidak diterima darinya amal selama 40 hari. Padahal cuma satu suapan makanan yang haram, Bapak Ibu. Jadi ini mari kita berhati-hati, jangan sampai kita itu memakan barang haram. Baik haram secara kita memperolehnya, atau memang dia haram kayak babi atau khamr misalnya, naudzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah sholat. Ini adalah masalah sholat. Ya, Luqman kan berpesan kepada putranya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai putraku, dirikan sholat. Jadi untuk mendidik sholat ini, Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika berumur berapa? Halo? Sab'i sinin itu berapa? Ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka, wahum abna'u asyri sinin, dan mereka berumur 10 tahun. Jadi antara 7 tahun sampai 10 tahun ada berapa tahun, Bapak Ibu? Ada 3 tahun. Kalau 1 tahun itu 360 hari, dikalikan 3 ada berapa? 1080. 1080 dikalikan 5 kali waktu sholat, ada berapa? Dalam? Lagi banyak nih pinten. Ada berapa, Bapak Ibu? 5.400. Jadi selama 5.400 kali itu Bapak itu ngajak anaknya sholat, Pak, tanpa jewer, tanpa mukul, tanpa nyebles, tanpa nyentak. Ayo nak sholat selama 5.400 kali. Jadi kalau kita mendidik seperti itu, Bapak Ibu, insya Allah tidak ada anak itu kemudian tidak mau sholat itu. Kalau misalkan ada yang sampai umur SMA atau di bangku kuliah masih males dan susah sholatnya, itu berarti nggak ada yang salah kecuali orang tuanya sendiri, karena dia pasti tidak mendidik anaknya dengan didikan yang diarahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang Arab itu mengatakan begini, hatal himar ya akhi, sampai keledai sekalipun, wahai akhi, gitu kan, saudaraku, lau qulta lahu kulla yaumin 5 marrat salli, kalau kamu katakan tiap hari 5 kali sholat, sayusalli huwa, akan sholat dia, gitu. Apalagi yang namanya manusia. Jadi saking pentingnya itu, Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita, menyuruh anak kita sholat ketika umur 7 tahun. Baru kalau dia umur 10 tahun dan tidak mau sholat, baru boleh dipukul. Sebelum itu tidak boleh. Dan mukulnya itu bukan mukul yang menyakitkan, yang menyiksa, tidak, tetapi hanya untuk mendisiplinkan, Bapak Ibu. Harus kita menghindari daerah-daerah rawan dan tidak meninggalkan
bekas, itu hanya untuk itu, untuk mendisiplinkan aja gitu. Jadi ini masalah sholat, saking pentingnya masalah sholat sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan seperti itu kepada kita. Nah, 3 masalah ini Bapak Ibu itu salah satu contoh saja dari qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena perkara mungkar kan sangat banyak, seperti makan dengan tangan kiri, makan dengan tanpa baca bismillah, yang kelihatan remeh-remeh itu. Sementara perkara ma'ruf lainnya juga sangat banyak. Nah ini untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ambilkan mic biar jelas yang ditanyakan. Matur nuwun Pak Muntari. Ini Pak Mudin Ustaz. Oh nggih. Pak Mudin silakan. Namanya Ustaz Sio. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tentang namanya sirih kopi dan sirih jali itu, apalagi yang berbeda dengannya. Dan aku kan bulan-bulan saya dapat dalam satu malam itu dapat undangan haji itu sampai 3. Ya, ketika saya itu untuk menghadiri itu terhadap tergoda dari materinya. Saya tidak bisa menyebutkan kata itu dalam sehingga karena pengalaman yang saya datangi, sehingga saya itu terfokus pada materi di mana itu untuk menghindari dan kata perbuatan itu termasuk dari perbuatan syirik. Nggih, itu aja. Matur nuwun, nggih. Jadi Bapak Ibu tentunya terima kasih atas pertanyaannya, nggih. Itu dalam kitab tauhid yang biasanya diajarkan Ustadz Najih Ihsan Tepanggih. Itu kan kitab tauhid itu. Itu ada bab setelah bab riya, itu ada bab yang Arabnya itu iradatul insan bi amalihid dunya. Iradatul insan bi amalihid dunya, yang artinya manusia itu melakukan amal soleh tetapi tujuannya adalah dunia. Nggih. Nanti kalau panjenengan punya kitabnya silakan dibuka. Saya lupa judulnya yang keberapa, tapi itu setelah bab riya. Ada bab iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Orang yang melakukan amal soleh tetapi niatnya untuk dunia. Ya contohnya seperti tadi, aku tak ngisi ngaji cek oleh amplop. Atau aku tak jadi muadzin, nah kini Masjid Al-Badar ini masjidnya apik, kok gajinya gede. Ya. Termasuk di sini juga Bapak Ibu kalau panjenengan ngajar apapun, ngajar ilmu syar'i di fakultas di mana, kalau niatnya cek serdos misalnya sama, padahal secara lahir itu adalah amal soleh. Sama seperti orang yang memang pekerjaannya badali haji, ada enggak? Nah itu kalau niatnya murni untuk itu, ya maka dia masuk ke dalam bagian mengharap dunia dari amal soleh. Makanya niat itu masalah yang sangat tipis, ya. Niat itu sangat tersembunyi Pak, dan kita nggak bisa mengatakan wah orangnya tidak ikhlas, kita tidak tahu hatinya ya apa, ya kan. Makanya kenapa sama pengarang kitab setelah bab riya dia menjelaskan bab manusia yang menghendaki dunia dengan amal solehnya. Perbedaannya begini, kalau orang riya dia kan nggak dapat apa-apa Pak, akhirat nggak dapat, dunia juga tidak dapat, cuma dapat syuhrah atau terkenal pujian tok begitu.
Tapi untuk yang kedua, dia mendapatkan sedikit daripada dunia, tetapi di akhirat sama-sama rugi, kan begitu. Nah, kalau yang panjenengan tanyakan itu apa karya, kalau saya itu memang menginginkan dunia murni, ya iya gitu loh. Tetapi kita nggak bisa mematok bahwa setiap orang yang seperti itu maka dia pasti musyrik atau riya gitu kan, karena ini masalah hati. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu pernah memberi uang, memberi harta kepada Umar. Kepada siapa? Kepada Umar. Kemudian Umar itu mengatakan begini, Nabi tolong berikan kepada orang lain, jangan berikan kepada saya. Apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan? Beliau mengatakan, kalau kamu mendapatkan harta ini dan kamu tidak arep-arep, maka terimalah begitu. Tapi kalau kamu tidak arep-arep, tapi kalau kamu sejak awal memang menginginkan, maka jangan diikuti oleh dirimu, kan begitu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu, itu semua kembali kepada niat. Orang ngajar ngaji atau orang meruqyah, tahu ruqyah kan? Ada orang kesurupan di ruqyah, terus dia dikasih imbalan, itu halal apa enggak? Tergantung niatnya. Kalau niat memang sejak awal menginginkan itu yang bahaya. Tapi kalau panjenengan tidak menginginkan terus dikasih, ya diterima, kan begitu. Makanya dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Perkara yang kalian paling berat mendapatkan imbalan adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ini kembali kepada masalah niat. Kembali kepada masalah niat. Kalau memang niatnya untuk dunia, ya dunia Bapak Ibu. Tapi kalau niatnya selain itu, insya Allah tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas ya Pak Mudin ya? Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Bapak. Nggih, ngapunten sing pegang mikrofon dulu, nggih. Waalaikumsalam. Jadi kebanyakan dari kita, nggih. Dalam Pak? Nggih. Itu ketika mereka memberikan sedekah infak ke masjid, karena mereka tidak dibodoh, bahkan sampaikan wakil sampaikan ke kita karena apakah itu dianggap sebagai ria apa enggak gitu? apakah itu juga dianggap sebagai barang yang dilakukan pada dari masjid itu. Kenapa efek dari itu terhadap masjid itu? Terima kasih semua. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kok malah bercabang kemana-mana? Nggih. Ya bukan pejabat lah, pokoknya ada orang ngasih infak, ngasih sodako, minta difoto. Apakah itu riya? Satu. Yang kedua, terus hartanya dia terima gimana? Nah, kalau pejabat Bapak Ibu, kalau pejabat, harta yang dia infakkan itu kan bukan harta dia kan? Atau harta dia? Kalau harta dia pribadi, ngapain dia minta foto, ya kan? Kalau dia hanya menyalurkan, kemudian minta foto sebagai bukti laporan sudah saya salurkan, maka insya Allah tidak menjadi masalah. Tapi kalau harta dia sendiri, terus dia minta foto, diposting di mana-mana, ya itu jelas kita tahulah hukumnya gimana, ya kan? Itu dari sisi ini Pak pertama. Jadi apakah harta dia pribadi atau hartanya negara? Kalau harta negara ya tidak menjadi masalah, dia sebagai apa? Sebagai penyalur, ya kan? Dan itu sebagai laporan, misalnya tidak menjadi masalah, karena laporan juga penting, begitu. Dan karena itu adalah harta negara, dalam kitab Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram bab apa ya? Kitab Bulughul Maram bab sedekah tatawwu kalau tidak salah. Itu kita itu kan tidak boleh minta-minta kan, ngemis itu tidak boleh. Tapi kalau minta ke negara selama nggak sering-sering itu boleh Pak.
Kenapa? Karena ya negara itu kita punya hak juga gitu loh. Jadi misalkan jenengan punya masjid, ya punya masjid, minta langsung buat itu ya tidak menjadi masalah gitu loh. Atau untuk pribadi juga tidak menjadi masalah, itu bukan termasuk minta yang dilarang. Nah berarti kalau seperti ini insya Allah hartanya halal karena dia milik negara. Loh Ustaz, tapi kalau negara itu kan biasanya kan dapat pemasukan dari pajak, pajaknya khamr, pajaknya rumah bordir, macam-macam, itu gimana? Nah, ya anggap aja jenengan ngambil dari yang halal karena negara kan usahanya banyak, tidak hanya yang haram. Tapi kalau panjenengan misalkan dikasih pribadi Bapak Ibu, dikasih pribadi ya, maksudnya dikasih orang dari harta pribadi, dan panjenengan tahu orang itu kerjanya haram murni, berarti haram jenengan makan Pak, haram jenengan makan. Nah untuk masjid tadi, kalau panjenengan memang tahu ya dikasih apa ya, dikasih bantuan tapi syaratnya harus gini ya, kalau jenengan sebagai muslim yang baik kan nggak mau menerima kan seperti itu. Halo, dia nama buatan. Tapi kalau tidak ada tuntutan apapun dan jenengan tahu ini hartanya halal, monggo diterima. Masalahnya begini Bapak Ibu, ada ulama itu yang sampai tidak mau sholat di masjid negara. Kenapa? Karena negara itu kan rata-rata hasil korupsi segala macam, itu ada sampai seperti itu, saking kencengnya. Ya tapi ya insya Allah ya tidak menjadi masalah karena ada pendapat yang lain yang membolehkan begitu. Itu kan hukumnya sama dengan orang yang sholat tetapi dia menggunakan pakaian nyolong. Nah itu kan khilaf, apakah sholatnya sah, apakah sholatnya tidak sah. Tapi yang paling selamat itu panjenengan mencari masjid sing murni dibangun dari barang yang halal. Ka'bah, panjenengan tahu Ka'bah Bapak Ibu? Kan ada Hijr Ismail, nggih. Itu kenapa kok pakai ada Hijr Ismail barang? Itu karena dulu orang-orang Quraisy ketika bangun Ka'bah itu mereka kurang dana. Kenapa kurang dana? Karena padahal mereka kafir loh. Padahal mereka kafir, mereka itu mensyaratkan jangan masuk dalam pembangunan Ka'bah ini barang haram. Barang haram itu upahnya dukun, upahnya pelacur, barang nyolong, riba, itu mereka tidak mau. Karena mereka hanya minta yang halal, akhirnya kekurangan dana sehingga Hijr Ismail yang itu mestinya masuk pada bagian Ka'bah sebab kurang dana, akhirnya ya jadi seperti itu sampai sekarang, padahal mereka kafir. Jadi saya kira insya Allah jawabannya sama jelas Pak. Jadi kalau untuk masjid itu lebih fokusnya kita mengambil dari barang-barang yang jelas halal karena rumah ibadah. Kalau tadi kita sholat beribadah haji aja dengan barang haram ditolak, bagaimana dengan masjid yang dibangun dari barang haram kan? Itu. Nah kalau pribadi ya, kalau kita tahu ini jelas pekerjaannya haram ya, maka jangan diterima. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih. Sampun. Tadi Bapak itu nggak cerita nggak Pak nggih, sampun. Nggih, insya Allah demikian Bapak Ibu matur nuwun dan pangapunten nggih. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, jika ada yang salah dari saya sendiri Bapak Ibu, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.